Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Deva di channel Deva Akustik. Di depan kita ini sudah ada sebuah amplifier gitar dari Marshall dengan tipe MG15 CFR. Dan hari ini ampli ini akan saya review untuk soundnya. Penasaran? Yuk tonton videonya sampai dengan selesai. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu yuk di channel saya buat teman-teman yang belum subscribe. Ya, dukung terus channel saya agar bisa semakin berkembang. Share juga video ini ke teman-teman yang lain ya, share yang banyak boleh. Siapa tahu video yang saya buat kali ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain juga. Ya, oke. Tak berlama-lama yuk langsung kita cek videonya. Ya teman-teman, di depan kita ini sudah ada sebuah amplifier gitar ya dengan merek Marshall, tipenya adalah MG15 CFR. Sekarang saya tanya ke gitaris-gitaris yang nonton nih, siapa yang tidak kenal merek Marshall? Semua pasti tahu lah merek Marshall ya, karena merek ini sudah melegenda, sudah mendunia, dipakai oleh gitaris-gitaris keren, gitaris-gitaris top dari seluruh dunia. Ya, Marshall adalah sebuah produk dari United Kingdom, dari Inggris ya tepatnya. Terus dia spesifikasinya memang khusus untuk membuat ampli-ampli gitar, ya ampli-ampli gitar. Jadi untuk ampli-ampli yang lain kurang menonjol ya. Dia menonjolnya di produksi ampli-ampli gitar. Dan hari ini saya akan mereview ya untuk sound dari si amplifier ini. Tapi yang saya review bukan sound dari ataupun sound yang keluar dari speakernya. Tapi yang saya review adalah sound dari si preampnya. Ya, sound dari preampnya. Ya, yuk langsung aja saya akan perkenalkan dulu untuk Marshall ini, bagian-bagiannya ya di amplifier ini. Pertama ini adalah input ya. Input ini adalah sinyal yang dari gitar, out ya, dari gitar itu keluar, dikeluarkan melalui kabel, dan di amplifier ini dimasukkan di sini. Jadi ini adalah input sinyal dari gitar masuk ke sini gitu. Ya, ini menggunakan jack TRS biasa ya. Terus yang sebelahnya adalah knob untuk volume, clean volume lebih tepatnya. Ya, karena di amplifier ini ada dua line channel ya, satunya clean, satunya adalah line untuk overdrive. Jadi si amplifier ini sudah dibekali dengan fasilitas overdrive. Ya, terus ini adalah knob atau pengaturan untuk volume clean channelnya. Ya, untuk clean channel hanya ada volume saja. Terus di antara dua knob ini, di atas ini ada yang namanya tombol untuk memilih kita mau pakai sound overdrive atau kita menggunakan line clean-nya. Ya, jadi dipencet seperti ini. Kalau merah ini berarti dia menggunakan fasilitas overdrive-nya atau line overdrive-nya. Kalau hijau dia menggunakan line dari si clean-nya, jadi suara clean-nya gitu. Terus sampingnya ini adalah dua ini adalah pengaturan untuk overdrive, yang ini dan yang ini ya. Ini untuk gain, ini untuk volume ya. Volume itu untuk membesarkan volume ya, suara. Kalau gain ini membesarkan suara juga sekaligus untuk mempertebal drive-nya ataupun distorsi bukan ya, ini namanya overdrive soalnya ya. Jadi untuk mempertebal drive-nya. Semakin ke sana itu drive-nya akan semakin besar. Semakin ke sini drive-nya akan semakin kecil, bahkan sampai hilang suaranya. Gitu. Ya, pengaturan gain untuk drive-nya, volume untuk memperbesar suaranya. Di sampingnya ini ada 3 buah pengaturan untuk equalizer. Equalizer sound dari preampnya. Ya, di sini ada bass, sini ada middle, di sini ada treble. Sound bawah, sound tengah, sound atas. Ya, treble kan atas, middle, tengah, bass, bawah. Secara frekuensi begitu ya. Ya, bass, middle, treble. Cuman ada 3 pengaturan untuk equalizernya. Terus di sini juga ada potensio lagi ya, knob lagi, bukan knob, iya knob ya. Ini adalah knob reverb. Ya, untuk mengatur besaran reverb yang akan kita gunakan. Jadi si ampli ini sudah dibekali juga dengan fasilitas reverb.
di pojok sini. Ya, terus ini yang ada jacknya. Ini adalah output untuk headphone. Ya, jika teman-teman nggak mau berisik, bisa menggunakan ini, menggunakan headphone untuk bermain gitar di rumah, misal tidak mau berisik gangguin tetangga gitu ya. Menggunakan headphone bisa. Ya, terus bawahnya headphone, ini ada input lagi teman-teman. Jadi inputnya dua, sini dan sini. Tapi ini input untuk multimedia player kali ya sebutannya. Mau itu handphone, mau itu laptop, mau itu apa, iPod mungkin, atau yang sejenisnya begitu, MP3 player mungkin ya, bisa dimasukkan di sini. Gunanya untuk apa? Saat kita mau ngulik lagu nih, misal kita ngulik lagu, kita setel lagu, terus si lagu itu bisa diputar di speakernya ini, tapi kita juga bisa mengiringi dengan bermain gitar. Jadi musik bisa terputar sambil kita iringi dengan gitar. Ya, buat ngulik lah, buat ngulik bisa, atau buat atau latihan-latihan gitu bisa. Ya, ini ada input untuk memasukkan multimedia playernya. Terus yang terakhir di sini ada yang namanya power, tombol power untuk menghidupkan si amplifier ini. Ya, mungkin itu gambaran pengaturan yang ada di amplifier ini. Dan ini amplifiernya kecil ya teman-teman. Amplifiernya kecil ini karena tipenya adalah amplifier kamar. Speakernya cuma 8 inci. Di sini wattnya 40 watt. Terus ini made in dari Vietnam. Ya, assembly jadinya. Jadi tidak asli dari Inggris, United Kingdom, tapi ini sudah assembly dari Vietnam. Ya, mungkin itu gambarannya teman-teman ya. Gambaran teman-teman untuk pengenalan awal dari si amplifier ini. Ya, cocok banget dipakai di kamar. Ya, langsung ya. Setelah ini kita akan coba untuk mencoba soundnya ya. Saya menggunakan gitar Fender Squier tipenya Telecaster dengan 3 pickup, 3 pengaturan switch pickup. Nanti akan saya pakai pengaturan switch pickup yang paling bawah, yang paling high ya, suaranya yang paling high. Terus untuk routingnya dari si ampli, saya keluarkan untuk sinyalnya di sini di headphone. Keluar, ini nanti akan masuk ke mixer. Ya, ujungnya akan masuk ke mixer dan saya masukkan di line in di return. Jadi tidak saya masukkan di line in di channel ya, channel 1, 2, 3 atau sebagainya itu, tapi saya masukkan di line in return di mixernya. Kenapa? Karena kalau saya menggunakan line channel mixer yang bukan return, itu nanti saya harus nyeting lagi untuk high, mid, low-nya lagi. Jadi di EQ lagi. Ada pengaturan equalizernya, kompresor dan lain-lainnya ya di satu channel itu. Dan itu jadi suaranya jadi bukan dari sini beneran gitu. Kalau saya menggunakan return, saya berharapnya suara yang dihasilkan benar-benar dari si preamp-nya. Jadi tidak melalui settingan-settingan lagi di mixer. Masuk ke return, langsung dikeluarkan ke USB interface-nya, direkam langsung di DAW saya. Gitu. Jadi saya berharap ini nanti suaranya memang benar-benar pure murni dari si preamp si Marshall-nya ini. Ya. Kita nanti akan coba 2 metode, satu clean, satu overdrive-nya. Kita coba semuanya ya. Oke, langsung yuk kita coba untuk sound-nya. Ya, oke teman-teman semuanya. Pertama-tama kita akan coba untuk sound clean-nya dulu ya. Jadi ini saya setting di lampunya yang hijau ya. Ini sini tombol ini loh. Ini saya setting di lampu hijau. Terus pengaturan volumenya berarti di sini saya putar di jam 12. Ini untuk pengaturan equalizernya ini semuanya di jam 12 standar ya. Standar di jam 12 semua, di atas semua gitu. Reverbnya sementara saya matikan dulu. Yuk kita coba, ini adalah sound dari clean ya.
Ya, itu tadi adalah sound dari channel clean. Ya, seperti itu dengan settingan seperti ini. Dan ini akan saya rubah sesuai dengan selera saya. Ya, ini tadi adalah settingan standar ya, semua di jam 12. Coba akan saya rubah ke settingan saya. Atau kita coba reverbnya dulu ya. Kita coba reverbnya dulu di jam 12 dengan settingan yang masih yang tadi. Kita coba reverbnya dulu jam 12. Oke, itu tadi settingan di jam 12 untuk reverbnya. Tapi kayaknya kurang kerasa ya. Saya akan coba setting di jam 5 ya, yang paling bentuk, paling besar settingannya. Kita coba ya suaranya seperti apa. Ya, seperti itu untuk settingan reverbnya teman-teman ya. Di jam 12, jam 5 paling mentok. Coba saya kembalikan jam 12, dan ini adalah settingan yang saya gitu ya, settingan saya pribadi. Jadi tadi yang standar, ini coba akan saya sesuaikan dengan apa yang saya suka gitu ya. Ya, masih dengan pickup yang bawah ya di gitar ya. Bassnya saya kurangi, middle-nya saya tambahin, high-nya juga saya tambahin. Yuk kita coba. Ya, itu tadi settingan untuk clean-nya ya, dengan settingan saya gitu ya. Jadi untuk settingan selera ya teman-teman ya. Selera teman-teman semuanya mau setting seperti apa, tergantung ya teman-teman kebutuhannya seperti apa gitu. Ya, oke, langsung kita coba untuk distorsinya. Bukan distorsi. Kita coba untuk overdrive-nya. Di sini overdrive ya, bukan distorsi. Kita pindah dulu channelnya. Yang tombol ini kita pencet jadi merah. Berarti sudah aktif ke channel overdrive-nya. Ya, berarti pengaturannya ada di sini teman-teman. Untuk channel overdrive 2 ini, ya ini sudah tidak berlaku. Terus kita coba di settingan awal lagi di jam 12 semuanya. Reverb saya matikan, semuanya di jam 12. Dan inilah untuk sound dari overdrive preamp Marshall MG15 CFR dengan settingan standar seperti ini. Kita coba ya. Coba saya turunkan untuk drive-nya di jam 9. Seperti ini suaranya.
Ya kira-kira seperti itu di jam 9. Settingannya masih standar ya, saya hanya rubah untuk overdrive-nya aja. Sekarang di jam 3 kita coba suaranya. Kira-kira seperti itu, jam 3, jam 5. Wah, ini paling tinggi, setelan drive paling tinggi. Ya kira-kira seperti itu teman-teman untuk drive paling gede, iya, untuk overdrive-nya paling gede dengan settingan yang standar. Sekarang saya coba dengan settingan saya ya. Saya sukanya itu settingannya seperti ini, paling sama kayak tadi ya. Bukan saya suka ya, maksudnya saya interestnya settingan. Oh, saya coba reverbnya dulu deh. Reverbnya saya coba dulu ya, kalau menggunakan drive jam 12 ya, reverbnya saya coba. Coba paling gede reverbnya jam 5 ya, reverb jam 5 itu. Ya, seperti itu. Ya, sekarang saya coba untuk settingan saya ya. Reverbnya segini aja, gainnya ya sama. Bassnya saya kurangi, middle-nya saya tambah, high-nya saya tambah. Yuk, saya coba nih untuk sound yang settingan saya ya. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya untuk review kita untuk hari ini ya. Jadi seperti itu garis besarnya untuk review sound dari Preamp Marshall MG15 CFR ya. Gimana, suka? Kalau saya sih soundnya saya masih suka ya. Saya masih suka
ya, karena masih crunchy gitu, bisa dibikin seperti itu. Dan masih ada benang merahnya dengan sound Marshall yang besar. Maksudnya Marshall ya begitu ya soundnya ya. Gitaris pasti tahu lah sound Marshall kayak apa, dan ini masih ada nuansa Marshallnya meskipun amplinya kecil ya. Amplinya kecil meskipun seperti itu. Jadi saya masih suka dengan sound yang dihasilkan oleh preamp Marshall ini. Baik itu clean-nya maupun overdrive-nya. Ya, tapi ini semuanya selera ya teman-teman ya. Semuanya selera, kembali ke teman-teman semuanya. Suka dan tidak suka itu adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Iya. Seperti itulah. Itu sudah hak pribadi masing-masing. Jadi yang bisa menentukan bagus tidak, suka dan tidak adalah teman-teman semuanya. Ya, tapi dari saya itu gambarannya untuk sound dari Marshall MJ15 CFR ini. Semoga teman-teman suka. Dan saya ingatkan kembali, ini tadi adalah sound dari preamp, bukan dari speaker. Ya, mungkin video ke depan saya akan bikin sound yang berasal dari speakernya ya. Insya Allah, semoga aja nanti ada waktunya, ada kesempatannya. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk video dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan subscribe dulu ya di channel saya, dukung terus channel saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya. Dah.